Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku manusia selama masa pandemi COVID-19 yang ikut merubah perancangan ruang dalam arsitektur. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yayang Reni Mardiania Sibuan, mahasiswa semester 3 Universitas Pembangunan Pancabudi, jurusan Teknik Arsitektur. Menurut survei McKinsey, COVID-19 membawa kekhawatiran bagi masyarakat. Kekhawatiran terbesar adalah tidak mengetahui berapa lama kondisi ini akan berlangsung, dengan angka 62%. Disusul dengan keselamatan diri dan keluarga di angka 61%, serta kontribusi dalam penyebaran virus 45%. Kekhawatiran ini mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli akan kebersihan dan kesehatan. Dilihat dari hasil survei, 85% masyarakat lebih memerhatikan kebersihan tangan, 55% lebih sering mengonsumsi air putih, 47% lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah, serta 18% lebih sering berolahraga. Dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, setelah pandemi, perilaku yang berubah bisa kita lihat dari memakai masker demi mengurangi adanya terjangkit virus. Begitu pula social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, demi mengurangi interaksi dengan orang lain agar tidak terjangkit virus COVID-19. Work from home atau bekerja dari rumah adalah kegiatan yang dilakukan setelah adanya pandemi, di mana orang-orang bekerja dari rumah agar tidak berkumpulan atau berkerumunan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan sekolah daring atau belajar dari rumah melalui internet. Hal menarik yang bisa dikaitkan dengan fenomena pandemi COVID-19 ini dengan teori di ilmu arsitektur, yakni terkait pemahaman tentang ruang dalam arsitektur dan hubungannya terhadap perilaku manusia. Dalam arsitektur dikenal dengan istilah ruang personal. Ruang personal adalah batas yang tak terlihat dan mengelilingi kita, di mana orang lain tidak dapat melanggarnya. Jika isi dari ruang itu adalah manusia lain, orang lain langsung akan membuat suatu jarak tertentu antar dirinya dengan manusia tersebut. Dan jarak yang ditimbulkan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antar orang yang bersangkutan. Kutipan dari Lawrence tahun 2004. Ruang personal ini menurut Edward T. Hall terbagi menjadi 4, yakni jarak intim antar 0,0 meter sampai 0,50 meter, jarak personal antara 0,50 meter sampai 1,20 meter, jarak sosial antara 1,20 meter sampai 3,60 meter, dan jarak publik antara 3,60 meter sampai lebih dari 7,50 meter. Dari penjelasan itu kita bisa melihat bahwa semakin dekat seseorang dengan orang lain, maka semakin dekat pula jarak saat berinteraksinya. Faktor kedekatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang saat menempatkan diri waktu berinteraksi dengan orang lain. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19, faktor utama yang mempengaruhi jarak antara seseorang dengan orang lain saat berinteraksi bukan lagi berdasarkan faktor kedekatannya, tetapi berdasarkan jarak aman yang direkomendasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia demi mencegah penyebaran COVID-19, yakni 1 hingga 2 meter jaraknya. Pada contoh sebelah kiri dapat kita lihat mereka yang berinteraksi karena kedekatan, dan sebelah kanan adalah mereka yang berinteraksi berdasarkan faktor jarak aman atau social distancing sebutannya sekarang. Teori lain menyebutkan bahwa ruang dalam arsitektur terbagi menjadi 2 jenis, yakni ruang sosiopetal dan ruang sosiofugal. Ruang sosiopetal diartikan sebagai suatu tatanan desain arsitektur yang mampu memfasilitasi interaksi sosial. Ruang sosiopetal mendorong orang-orang beraktivitas di dalamnya untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ruang sosiopetal, ruang sosiofugal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu tatanan desain arsitektur yang mampu mengurangi interaksi sosial. Salah satu contoh ruang sosiopetal yang dapat kita lihat adalah area ruang makan, di mana saat waktu makan anggota keluarga berkumpul mengelilingi meja makan.
pengaturan kursi yang dibuat saling berhadapan satu sama lain membuat timbulnya interaksi antara pengguna itu. Sebuah hal yang memang diharapkan oleh perancang dari ruang makan tersebut. Nah, salah satu contoh ruang sosiofugal adalah area ruang baca atau pada perpustakaan yang didesain dengan perlengkapan perabotan berupa meja dan kursi. Penataan seperti inilah yang dibuat karena aktivitas yang dilakukan pada area ruang baca adalah untuk membaca, bukannya justru mengobrol. Sehingga setting ruang yang dibuat sedemikian rupa, orang yang menggunakan ruangan tersebut dapat membaca dengan tenang dan dapat fokus dengan kegiatan membaca tersebut. Dari kedua jenis ruangan ini dapat kita temukan di ruangan-ruangan sekitar kita. Tatanan perabotan yang mengikuti kebutuhan dari aktivitas yang dilakukan, apakah untuk menimbulkan interaksi atau justru menjauhkan aktivitas pengguna dari interaksi. Yang menarik di masa pandemi ini, ruang-ruangan yang cenderung diarahkan dari ruangan sosiopetal diubah menjadi sosiopugal. Sebagai contoh, restoran. Di sini kan restoran dulunya merupakan tempat makan sekaligus bercengkrama dengan teman, keluarga, ataupun sanak saudara. Yang mana mereka melakukan interaksi yang besar tanpa memikirkan adanya jarak ataupun peraturan-peraturan yang ada. Nah, selanjutnya dari contoh gambar ini kita bisa melihat keadaan tempat makan atau restoran setelah adanya pandemi. Tempat-tempat makan tersebut bahkan diberi sekat atau tanda-tanda jarak demi menjaga adanya interaksi berlebihan antara satu dengan yang lain. Bahkan waktu makan pun bisa dibatasin sesuai dengan peraturan dari tempat makan tersebut. Contoh lain dapat kita lihat pada tempat ibadah masyarakat. Di sebelah kiri kita bisa melihat umat Nasrani yang sedang beribadah di gereja, dan di sebelah kanan kita bisa melihat umat Islam yang sedang beribadah di masjid sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang mana mereka melakukan kegiatan ibadah seperti sebagaimana ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan pada ajaran agamanya masing-masing. Seperti Islam yang kalau melakukan kegiatan ibadah, sholat bersaf. Tapi setelah adanya pandemi ini, bisa dilihat kegiatan ibadah mereka berubah, yang mana tiap sholat atau tiap sedang beribadah ini mereka memberi jarak satu sama lain demi mengurangi adanya kedekatan atau interaksi yang berlebihan. Selanjutnya adalah kegiatan bekerja, yang mana sebelum adanya pandemi, kegiatan bekerja biasanya dilakukan oleh orang-orang di kantor, dan ruang kantor tersebut digunakan untuk tempat berinteraksi antara karyawan satu dengan yang lain. Tetapi karena adanya pandemi, karyawan-karyawan biasanya harus melakukan kegiatan bekerja dari rumah melalui media online demi mengurangi interaksi satu dengan yang lain. Maka dari itu, rumah menjadi salah satu alternatif ruang atau tempat yang digunakan oleh karyawan atau pekerja. Seperti halnya bekerja, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah atau ruang kelas kini berubah menjadi belajar dari rumah melalui internet atau daring. Tapi sebenarnya ini memiliki dampak negatif bagi murid-murid, yang mana karena kurangnya interaksi dengan teman ataupun guru, murid-murid menjadi kurang rasa sosialisasi dan malu untuk berada di ruang atau tempat terbuka. Juga memperlambat perkembangan otak karena kurangnya penambahan ilmu dari sosialisasi tadi tersebut. Selanjutnya, setelah adanya pandemi, orang-orang lebih rajin melakukan olahraga. Sebelumnya, mereka berolahraga di tempat atau di ruangan fitness atau ruang gym. Tapi karena demi mengurangi interaksi, bersentuhan dengan yang lain, atau memegang alat-alat yang mungkin bisa ada virusnya, mereka memilih berolahraga di rumah menggunakan alat-alat ala kadarnya, atau biasanya paling mudah untuk berlari di sekitar komplek perumahan.
demi mengurangi interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan perilaku manusia disebabkan oleh adanya faktor pemicu. Begitu pula perubahan tersebut ikut mempengaruhi atau merubah perencanaan atau penggunaan ruang yang biasanya digunakan tetapi memiliki fungsi lain karena faktor tersebut. Nah, di sini adalah referensi yang saya ambil dari beberapa website dan artikel yang ada di internet. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang menyinggung. Terima kasih.